Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Angesti Dian. Saya bisa dipanggil dengan Budian. Halo anak-anak kelas 3A maupun kelas 3B. Hari ini Budian mau memberikan materi apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup itu? Ada yang sudah paham belum tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, sekarang kita sedang belajar memahami apa yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Misalnya nih ya, kalian bisa lihat di buku bupenanya di halaman 5. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Maksudnya apa sih dengan ciri-ciri dengan benda yang tak hidup? Sedangkan ada makhluk hidup, ada benda tak hidup. Makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya sama seperti kamu anak-anak. Kamu hidup memerlukan apa? Untuk kita bernafas, oksigen. Lalu kemudian makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen. Nah, yang tadi Ibu udah jelaskan, kalau yang namanya makhluk hidup atau seperti kita, manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Makhluk hidup juga memerlukan makanan. Nah, sama seperti kamu anak-anak, kamu juga memerlukan makan, minum, tempat tinggal. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, makanan yang kita makan ini untuk sumber energi kita beraktivitas. Kita belajar, kita bermain, kita bergerak ke tempat yang satu ke tempat yang lain, kita bermain-main. Dengan kita makan, minum, itu adalah mendapatkan sumber energi untuk tubuh kita. Kemudian ada yang namanya pertumbuhan makhluk hidup, ditandai dengan perubahan bentuk. Misalnya, kamu itu terlahir sudah besar apa belum? Coba tanya bunda atau ayah kalian yang ada di rumah, atau boleh tanya kakak, tanya adik. Kalau adiknya, misalnya adik kamu dengan adik kamu ukurannya berbeda, tumbuh badan besar tingginya pun berbeda. Adik kamu lebih kecil atau lebih besar? Coba bandingin, tanya sama ayah sama bunda, ayah kenapa sih tubuh adik sama aku itu lebih besaran aku dibandingkan dengan adik? Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Kenapa yang disebut dengan pertumbuhan? Yang pertama, dari bayi itu tidak langsung besar, tidak langsung tinggi, tidak langsung berlari, tidak langsung berjalan, tidak. Sama seperti kamu dilahirkan oleh bunda, kamu dilahirkan oleh ibu dengan tubuh yang mungil, tubuh yang kecil, belum bisa berjalan, belum bisa berbicara, bernyanyi, atau bahkan yang lainnya. Kamu hanya bisa menangis saja. Nah, di sini yang namanya pertumbuhan makhluk hidup. Kamu yang tadinya bentuknya tingginya hanya 50 cm, sekarang tinggi kamu bisa sekitar 100 cm misalnya. Terus kamu coba perhatikan di buku pena kamu di halaman 5. Perhatikan ya. Nah, makhluk hidup berkembang biak artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Misalnya ayam bertelur. Kita lihat contohnya. Ayam bertelur. Ketika bertelur akan menetas. Nah, ayam tersebut tidak akan habis. Yang pertama, yang tadinya menjadi telur menetas menjadi ayam yang sudah besar dan bisa dimakan oleh kita juga. Ada yang namanya makanan hewan, kita bisa memakannya seperti kita bisa makan ayam, kita bisa makan daging sapi, daging kambing, terus daging ayam. Terus selanjutnya, dengan berkembang biaknya,
makhluk hidup seperti yang tadi kita contohkan, seperti ayam yang bertelur kemudian menetas, itu tidak akan punah. Nah, bagaimana sih makhluk hidup bergerak? Caranya bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada yang hidupnya bergerak dengan berjalan, berlari, berenang, atau bahkan terbang. Bu, kalau misalnya contoh hewan yang bergeraknya dengan berenang, apa Bu contohnya? Nah, coba kalian lihat. Kamu pernah lihat ikan? Nah, contoh hewan yang bergerak dengan berenang yaitu ikan. Terus ada lagi, Bu, contoh hewan yang misalnya terbang, apa sih Bu? Pernah lihat burung? Burung bagaimana caranya bergeraknya? Yaitu dengan terbang di udara. Terus ada yang berjalan, berlari. Kalau contohnya makhluk hidup yang berjalan dan berlari, itu seperti apa? Nah, sama seperti ibu. Ibu makhluk hidup yang bisa berjalan dan berlari. Ibu juga bisa berenang, bergerak berenang di kolam renang bisa. Tapi ibu tidak bisa terbang. Coba nanti kalian peragakan di rumah, kamu bergeraknya itu seperti apa? Apakah kamu bisa terbang? Apakah kamu bisa berjalan? Apakah kamu bisa berlari ataupun berenang? Nah, di sini Ibu mempunyai contoh ringkasan. Ada yang tadi sudah menyimak. Apa perbedaannya berkembang dan tumbuh? Ya Bu, saya bisa menjelaskan apa perbedaannya berkembang dan tumbuh. Coba, apa misalnya artinya berkembang dan tumbuh? Kalau berkembang, yaitu makhluk hidup dapat melakukan fungsinya dengan baik. Misalnya, kita berjalan menggunakan kaki, kita berlari menggunakan kaki, kita bisa bergerak dengan menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian apa sih Bu yang dimaksud dengan tumbuh? Tumbuh yaitu yang badan kita yang tadinya kecil, tingginya 50 cm, sekarang bisa 100 cm. Kita semakin bertambahnya usia, bertambahnya umur, kita makin bertumbuh besar. Terus yang tadinya tinggi kita hanya 100 cm, kemudian bulan depan kita akan tumbuh, bisa naik kemungkinan 110 cm atau bahkan bertahap secara perlahan.